Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum keterangan ini dimulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Membiasakan perilaku terpuji. Perilaku terpuji yaitu bertanggung jawab dan tawaddu. Perilaku yang pertama, perilaku terpuji adalah bertanggung jawab. Dalam segi bahasanya yaitu senantiasa kita menanggung segala sesuatunya. Dalam istilah kita bertanggung jawab dari segala perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab dibagi beberapa aspek. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, perintah Allah sholat, kita laksanakan sholat. Perintah Allah berpuasa, kita laksanakan puasa. Perintah Allah yaitu zakat, kita laksanakan zakat. Dan perintah Allah naik haji, kita laksanakan naik haji bagi orang yang mampu. Itulah contoh kita melaksanakan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita senantiasa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bertanggung jawab kepada diri kita sendiri yaitu senantiasa kita harus merawat diri sendiri, baik dari kesehatannya, dari segi makanannya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, mandilah. Dan kita senantiasa menjaga kesehatan rambut, menjaga kesehatan anggota tubuh, dan juga kita makan yang bergizi. Itulah termasuk orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada keluarga. Kita adalah ruang lingkup keluarga. Punya ayah, punya bapak, punya ibu, dan punya kakek dan nenek dan lain sebagainya. Kita harus menghormati kedua orang tua. Kita harus menyayangi kepada adik-adik kita. Barang siapa yang menghormati kedua orang tua, maka itulah disebut dengan anak soleh dan soleha. Yang keempat, yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita hidup di lingkungan masyarakat. Kita senantiasa harus bekerja sama, gotong royong dalam masyarakat. Kalau ada perintah RT, kita harus laksanakan. Kalau RT memberitahukan warga RT itu tersebut, mari kita kerja bakti, kita laksanakan untuk bekerja bakti, membangun masyarakat
di RT itu sendiri, menjaga pembangunan RT, menjaga keamanan daripada lingkungan masyarakat itu sendiri, dan juga menjaga senantiasa untuk menjadi warga tetangga yang baik. Baik perkataannya harus sopan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fakul khairon, berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, fal yasmut, maka diamlah. Yang kelima adalah bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kita adalah punya negara. Kita di bawah negara kesatuan Indonesia. Jagalah untuk perdamaian dalam berbangsa dan negara. Jangan membuat kisruh, jangan berunjuk rasa. Mari kita satukan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang ramah, tentram, damai, dan subur makmur. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mudassir ayat 38. Kullu nafsin ma kasabat rohina. Tiap-tiap diri manusia itu bertanggung jawab dalam perbuatannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu adalah bertanggung jawab apa yang telah dipimpinnya. Itulah perilaku terpuji dalam bertanggung jawab. Yang B adalah tawaddu. Tawaddu itu adalah merupakan perilaku terpuji. Tawaddu artinya rendah hati kepada siapapun saja. Rendah hati dibagi dua. Yang pertama, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kita senantiasa kita tawaddu. Artinya istilahnya kita itu tawakal kepada Allah. Setelah apa yang saya kerjakan, yang kita kerjakan, kita tawakal kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita sholat senantiasa karena kita itu adalah rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah secara rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita, ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu tawaddu terhadap sesama manusia. Tawaddu terhadap sesama manusia, kita berbuat baik kepada siapapun. Baik kepada teman kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada keluarga kita. Kita harus tawaddu, merendahkan hati kita kepada orang tua, merendahkan hati kita kepada teman kita, merendahkan hati kita kepada tetangga kita. Kita selalu berbuat sopan santun kepada siapapun, karena kita itu adalah makhluk yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan makhluk laqad kana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan kaum manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Manusia dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Makhluk
hewan, manusia lebih sempurna. Makhluk tumbuh-tumbuhan, manusia yang lebih sempurna. Makhluk malaikat, manusia yang lebih sempurna. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merendahkan hati kita. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Berbicaralah dengan baik, sopan santun. Kalau tidak bisa berbicara, mari kita senantiasa lebih baik diam. Itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan akhlak terpuji di hadapan sesama manusia. Demikianlah apa yang saya terangkan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.